Perkenalkan, nama saya Anissa Ivani dari Prodi Manajemen NPM 234100041. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen strategi. Pengertian manajemen strategis. Manajemen strategis adalah proses perencanaan, pengimplementasi, dan evaluasi langkah-langkah strategis yang diambil oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ini melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi, identifikasi kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal. Tujuan dari manajemen strategis adalah untuk mengarahkan organisasi ke arah yang menginginkan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang hal ini melibatkan pengambilan keputusan strategis yang melibatkan pemulihan tujuan jangka panjang, identifikasi strategi untuk mencapai sumber daya yang tepat. Dan ada pula proses manajemen strategis melibatkan beberapa langkah termasuk 1. Analisis lingkungan. Menganalisis faktor-faktor eksternal seperti tren pasar, persaingan, perubahan regulasi, dan faktor-faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan organisasi. 2. Penetapan tujuan. Menetapkan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh organisasi. 3. Pembuatan strategi. Mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pemilihan strategi yang tepat berdasarkan analisis lingkungan dan kekuatan serta kelemahan organisasi. 4. Implementasi strategi. Mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan melalui alokasi sumber daya, pengorganisasi tim, dan pelaksanaan taktik yang relevan. 5. Evaluasi dan pengendalian. Melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah diimplementasikan untuk memastikan bahwa tujuan jangka panjang tercapai. Jika diperlukan perubahan dan penyesuaian dapat dilakukan. Manajemen strategi sangat penting bagi organisasi karena membantu dalam mengarahkan arah dan fokus organisasi serta memberikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jenis-jenisnya, ada beberapa teori yang pendekatan yang relevan dalam manajemen strategi. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Teori posisi. Teori posisi berfokus menganalisis lingkungan eksternal yang mencari posisi yang menguntungkan bagi organisasi. Salah satunya pendekatan yang terkenal teori ini adalah analisis industri Porter's 5 Forces yang diidentifikasikan kekuatan pesaing dalam industri yang membantu organisasi mengembangkan. Teori 2. Teori sumber daya. Pendekatan ini menekankan pentingnya sumber daya internal organisasi. Teori sumber daya yang kapasitas menyatakan bahwa organisasi harus memanfaatkan sumber daya yang untuk ditiru untuk menciptakan keunggulan efektif. 3. Pendekatan evolusioner. Pendekatan ini melihat strategi sebagai hasilan proses evaluasi dan pembelajaran organisasi. Teori ini berpendapat bahwa orang harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan belajar dari pengalaman untuk mengembangkan strategi yang efektif. 4. Pendekatan pemikiran desain. Pendekatan ini menekankan pentingnya perencanaan desain strategis yang sistematis. Pendekatan ini melibatkan pemikiran kreatif dan inovatif yang merancang strategi yang unik dan efektif. 5. Pendekatan pemikiran sistem. Pendekatan ini melihat organisasi sistem yang kompleks dan saling terkait. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami hubungan antara berbagai elemen organisasi dan dampak terhadap strateginya. Berikutnya, teori-teori. Ada beberapa teori yang berdekatan dan relevan dalam manajemen strategis. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Teori posisi. Teori ini berfungsi untuk analisis lingkungan eksternal dan mencari posisi yang menguntungkan bagi organisasi. Salah satunya pendekatan terkenal dalam teori adalah analisis Porter versus Cross yang mengidentifikasi kekuatan pesaing dalam industri yang membantu organisasi dalam mengembangkan strategi yang sesuai. 2. Teori sumber daya. Pendekatan ini menekankan pentingnya sumber daya internal organisasi. Teori sumber daya yang kapasitasnya menyata bahwa organisasi harus memanfaatkan sumber daya yang unik dan sulit ditiru untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. Fungsi-fungsinya. Manajemen strategis melibatkan sejumlah fungsi penting yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Berikut adalah beberapa fungsi utama dalam manajemen strategis. 1. Analisis lingkungan. Fungsi ini melibatkan analisis dan pemahaman terhadap lingkungan eksternal dan internal organisasi. Ini mencakup mengidentifikasi tren, pasar, persaingan, perubahan regulasi, serta kekuatan kemahalan internal organisasi.
Penetapan visi dan misi. Fungsi ini melibatkan menata visi jangka panjang misi organisasi. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang diinginkan, sedangkan visi adalah tujuan utama organisasi dan alasan mengapa organisasi ada. Apa saja aspek-aspek yang dapat termasuk dalam pengembangan strategi organisasi? Dalam pengembangan strategi organisasi, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa aspek yang diumumnya termasuk dalam pengembangan strategi organisasi. 1. Analisis lingkungan eksternal. Memahami faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi seperti tren pasar, persaingan, perubahan organisasi, dan perubahan demokrasi. 2. Analisis lingkungan internal. Menilai kekuatan dan kelemahan internal organisasi seperti sumber daya, keterampilan budaya organisasi, dan sistem operasional. 3. Identifikasi tujuan dan sasaran. Menetapkan tujuan jangka panjang dan sasaran spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi. Tujuan ini harus sesuai dengan visi misi organisasi. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Memiliki strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi adalah proses yang penting dan kompleks. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu dalam memilih strategi yang tepat. 1. Analisis lingkungan. Lakukan analisis menyeluruh terhadap lingkungan eksternal organisasi, termasuk faktor-faktor seperti tren pasar, persaingan, perubahan regulasi, dan perubahan demografis. Pahami bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi organisasi dan identifikasi peluang dan ancaman yang ada. 2. Evaluasi sumber daya dan kapabilitas. Tinjau kekuatan dan kelemahan internal organisasi termasuk sumber daya dan keterampilan budaya organisasi dan sistem operasional. Identifikasi kekuatan yang dapat digunakan sebagai kekuatan, konflik, dan kelemahan yang perlu diatasi. Dengan sekian dari saya, materi tentang penjelasan manajemen